Excellency President Widodo, Yang Mulia Presiden Widodo, selamat sore di Jakarta. Yang Mulia hadirin, anggota kabinet, para sahabat, selamat pagi dan selamat sore. Sebuah kehormatan bagi saya menerima Yang Mulia Presiden Joko Widodo dari Republik Indonesia bergabung dengan kita pada hari ini. Bapak Presiden, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dengan hangat dan juga pemerintah Indonesia atas kerjasama yang panjang. Kita sangat ingin bertemu di Davos, namun sayang sekali kita tidak bisa. Kita memiliki kesempatan untuk berdiskusi secara virtual. Dan terima kasih atas dukungan kuat pemerintah dan terima kasih juga atas sebagai Ketua G20, dunia melihat kepemimpinan Indonesia untuk menciptakan pemulihan yang equitable dari pandemi dan juga mengatasi ketegangan geopolitik dan pandangan strategis untuk masa depan kita. Saya berharap di dalam kepemimpinan Anda dapat membawa dampak konkret dan yang dapat dirasakan hingga tahun ini. Saya rasa ini adalah kesempatan yang baik untuk hal ini. Saya mengundang Anda untuk berbagi pada komunitas internasional dan berbagi visi Indonesia dan prioritas G20. Bapak Presiden, kita semua menantikan tanggapan Anda. Terima kasih. Pak Bodebrans, Presiden World Economic Forum, para pemimpin ekonomi dunia yang saya hormati. Masyarakat dunia sedang cemas dan khawatir. Banyak 84,2% responden dalam Global Risk Report 2022 World Economic Forum merasa khawatir dan resah terhadap keadaan dunia. Kecemasan ini harus kita jawab dengan aksi-aksi yang nyata. Indonesia berusaha agar presidensi G20 tahun
2022 ini bisa menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan tersebut dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. Tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang. Presidensi G20 Indonesia fokus pada 3 prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global, yaitu pertama, menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan harus dimobilisasi secara cepat. Upaya untuk mencegah krisis selanjutnya. Yang kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi. Dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh UMKM. Literasi dan kemampuan digital masyarakat harus ditingkatkan. Keamanan data harus tetap dijaga. Yang ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Kita perlu menyediakan teknologi dan pendanaan. Melalui teknologi mampu mendorong produksi berbasis ekonomi. 3 prioritas tersebut merupakan kesempatan dan peluang investasi yang perlu kita manfaatkan secara optimal. Presidensi G20 Indonesia harus memberikan dampak konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Manfaatnya juga harus dirasakan bagi masyarakat luas. Kita ingin manfaatkan kerjasama G20 untuk meningkatkan perdagangan, meningkatkan industrialisasi, meningkatkan penguasaan teknologi di Indonesia dan dunia. Para pemimpin ekonomi dunia yang saya hormati, saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif, dan kerjasama tidak hanya antara pemerintah, not only G2G, but also G2B or even B2B. Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerjasama dengan pelaku ekonomi dunia. Interaksi dengan pelaku ekonomi akan saya intensifkan selama presidensi Indonesia. Saya sangat berharap para pelaku ekonomi, Anda semuanya memiliki pemikiran, tawaran konkret yang dapat diajukan untuk menjadi bagian dari capaian konkret KTT G20. Dalam kaitan inilah, secara back to back dengan KTT G20 Indonesia akan menyelenggarakan Web Roundtable on Downstream Industries, Bloomberg CEO Forum, dan Digital Transformation Expo. Sekali lagi, saya mengundang sektor swasta untuk mengidentifikasi kontribusi nyata yang dapat diberikan di 3 sektor prioritas. Kesehatan, digital, dan transisi energi. Berbagai komitmen tersebut akan dimasukkan dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery. Para pemimpin dunia yang saya hormati, di lingkup domestik Indonesia menjadikan masa pandemi ini sebagai masa berbenah diri, meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kami terus mereformasi struktur ekonomi kami, memperbaiki iklim bisnis, memperbaiki iklim investasi. Kami telah memperbaiki sistem investasi, mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas. Upaya peningkatan kualitas SDM terus dilakukan, antara lain
melalui program upscaling dan rescaling, pembentukan politeknik yang bekerja sama dengan industri dan kerjasama dengan universitas di luar negeri. Indonesia juga terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan investasi dan iklim usaha. Sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama ekonomi hijau, akan terus dikembangkan, antara lain pengembangan ekosistem industri kendaraan tenaga listrik dan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara. Kolaborasi dengan pihak swasta akan diperkuat, kesempatan investasi akan dibuka seluas-luasnya untuk 6 sektor prioritas, yaitu industri padat karya yang berorientasi ekspor, termasuk industri kesehatan, yang kedua energi terbarukan, yang ketiga infrastruktur, yang keempat khususnya kendaraan otomotif, khususnya kendaraan listrik, yang kelima pariwisata, dan yang keenam pertambangan yang memiliki nilai tambah. Sejumlah prioritas pembangunan juga telah ditetapkan, diantaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon, transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan pemerataan serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital. Saya mengajak para pemangku kepentingan dalam forum ini untuk bermitra dengan Indonesia, maju bersama, tumbuh bersama. Terima kasih, Prof. Thank you very much, Terima kasih Bapak Presiden atas atas 3 prioritas G20 Presidensi Indonesia dan juga menunjukkan bagaimana Indonesia akan memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial secara internal, dan saya juga mendengar keinginan Anda untuk bermitra dengan para pemimpin bisnis. Ini merupakan tujuan yang sangat besar, yaitu kerjasama publik dan swasta. Izinkan saya menanyakan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan presidensi G20, Anda telah menjelaskan 3 objektif, namun pada akhirnya kerjasama global yang menjadi penting. Kita hanya akan mencapai tujuan ini apabila 20 negara tersebut atau dunia duduk bersama di meja yang sama dan berkolaborasi terkait 3 objektif tersebut. Sekarang bagaimana cara Anda untuk membangun sistem kolaborasi yang tangguh dan berkeadilan dan mengatasi kesenjangan tersebut? Kita harus mengevaluasi kondisi saat ini. Krisis COVID-19 ini menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara. Dan kolaborasi saat ini seperti COVAX Facility hanyalah solusi sesaat. Dan juga peran WHO belum mencakupi banyak hal strategis bagi kehidupan dunia. Karena itu ke depan kita perlu sebuah solusi yang permanen agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tidak terduga. Dan Presidensi Indonesia akan memperjuangkan penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia yang dijalankan oleh sebuah badan dunia, semacam IMF kalau di sektor keuangan, yang bertugas untuk menggalang sumber daya kesehatan dunia, antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, pembelian obatan, pembelian alat kesehatan. Kemudian juga
merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama, memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal, antara lain pengelolaan paten, terhadap teknologi, investasi alat kesehatan dan obat-obatan, dan lain-lainnya. Dibutuhkan pembiayaan bersama untuk arsitektur baru sistem kesehatan, sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut. Biayanya jelas jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian dunia akibat kerapuhan sistem kesehatan global. Bagaimana saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Seharusnya negara-negara maju tidak berkeberatan untuk mendukung inisiatif sama ini. Dan tentu saja G20 akan sangat berperan sekali dalam menggerakkan pembangunan arsitektur ketahanan kesehatan global saat ini. Artinya dibutuhkan sebuah kesepakatan bersama di G20 terlebih dahulu. Thank you. Terima kasih Bapak Presiden. Saya sangat setuju dengan Anda. Kita memerlukan pendekatan sistemik global yang kuat dengan memperkuat arsitektur global bukan hanya dalam kesehatan dan juga perdagangan, namun juga sektor-sektor lain. Nah sekarang dengan mempertimbangkan manusia dan planet, seperti Anda sampaikan, kita memerlukan transisi energi berkelanjutan di semua negara. Bersama dengan negara berkembang lainnya, Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Menurut Anda, apa pendorong utama bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi? Komitmen Indonesia sudah kami nyatakan pada COP26 di Glasgow, bahwa Indonesia telah berkomitmen secara bersama memulai transisi ke energi ramah lingkungan. Tapi transisi energi memerlukan pembiayaan, memerlukan pendanaan yang sangat besar, dan akses terhadap teknologi hijau. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, harus didukung teknologi dan didukung pendanaan agar tidak terlalu membebani masyarakat, terlalu membebani keuangan negara, terlalu membebani industri. Indonesia misalnya membutuhkan 50 miliar US dollar untuk transformasi menuju ke energi baru terbarukan dan butuh 37 miliar US dollar untuk sektor kehutanan, guna lahan, dan karbon laut. Indonesia dan negara-negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer teknologi. Sumber pendanaan dan alih teknologi akan menjadi game changer. Pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan. Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan dari banyak negara berkembang. Banyak negara miskin bertanya mengenai ini. Dan hasil konkret hanya bisa dibuktikan oleh kuatnya kerjasama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah perlu bekerja sama secara domestik, bekerja sama secara global. Kerjasama di dalam negeri, pemerintah kerjasama dengan BUMN energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil dan terjangkau. Kerjasama di tingkat internasional, pemerintah telah bekerjasama dengan ASEAN Development Bank, ADB,
memulai mekanisme transisi energi, energy transition mechanism, dari batu bara ke energi baru terbarukan. Dan yang paling penting memang bagaimana dua hal tadi, sekali lagi, teknologi, pendanaan menjadi kunci. Mr. President, Pak Presiden, saya ingin mengucapkan selamat pada Anda atas komitmen yang kuat untuk melakukan transformasi energi dan mengakui hal ini. Namun Indonesia juga memiliki salah satu dari hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia. Kita tahu apabila kita ingin memerangi perubahan iklim, kita harus bergantung pada dekarbonisasi, namun juga solusi berbasis alam dan perkembangan selama beberapa tahun untuk merestorasi aset-aset alami Indonesia. Saya rasa telah membawa Indonesia memposisikan diri sebagai adidaya iklim. Apa yang Anda ramalkan bagi Indonesia dalam berkontribusi pada gerakan global menuju masa depan yang lebih hijau dengan menggunakan aset-aset ini untuk pembelajaran dan setting kebijakan? Ya, sejumlah strategi kebijakan Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau. Yang pertama, ini melalui pembangunan rendah karbon, sebagaimana yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kami. Kemudian yang kedua, kebijakan net zero emissions, di mana dengan diterbitkannya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, termasuk net sink sektor kehutanan dan lahan di tahun 2030. Kemudian yang ketiga, memberikan sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau. Upaya konservasi dan restorasi lingkungan, saya melihat dari angka-angkanya cukup berhasil dalam beberapa tahun terakhir ini. Laju deforestasi turun signifikan sampai ke 75% pada periode tahun 2019-2020 di angka 115.000 hektar. Kemudian kebakaran hutan juga turun drastis, hotspot, misalnya di tahun 2014 ada 89.000, kemudian di tahun 2021 hanya 1.300. Luas lahan 2014 1,7 juta dan 2021 229.000 hektar. Kemudian restorasi lahan gambut juga berjalan dengan baik dari 2016 sampai 2021, 3,7 juta hektar telah kita lakukan. Rehabilitasi mangrove dilakukan juga secara besar-besaran. Di tahun ini misalnya 2020-2021 kita telah merehabilitasi 50.000 hektar hutan mangrove dan target kita sampai ke tahun 2024 600.000 hektar. Saya kira ini terluas di dunia dengan daya serap karbon 4 kali lipat dibanding hutan tropis. Bahkan dengan below ground mangrove dapat mencapai 10 sampai 12 kali lipat. Kemudian skema pembiayaan konservasi dan restorasi telah disiapkan, yaitu pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Yang ini mengelola dana lingkungan hidup yang bersumber dari dalam dan dari luar negeri dengan prinsip
berkelanjutan, yang kredibel dan akuntabel. Kemudian juga penerbitan Green Sukuk, skema pembiayaan inovatif untuk membiayai agenda pembangunan yang ramah lingkungan, dan juga penerbitan government bonds kategori environmental, social, dan governance untuk memperluas basis investasi yang environmental and socially responsible. Pengembangan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi. Juga kita lakukan penerapan budget tagging untuk anggaran iklim pada APBN dan menerapkan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim. Indonesia berpotensi menjadi global market leader dalam skema perdagangan karbon dunia, bahkan diprediksi mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon di Peru, Kenya, dan Brasil sebagai sesama negara yang memiliki luasan hutan tropis terbesar di dunia. Pembentukan harga karbon by country di Indonesia juga relatif bersaing, kompetitif dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru, dan India. Dan Indonesia telah memiliki beberapa proyek percontohan seperti REDD Plus dengan skema resource-based payment seperti Green Climate Fund, kemudian Forest Carbon Partnership Facility, dan juga Biocarbon Fund dengan total nilai komitmen sekitar 73,8 million US dollar. Saya rasa itu, Prof. Schwab. Mr. President, thank you so much Terima for kasih banyak karena telah membagi pengalaman secara komprehensif bersama dengan mitra kita semua dan pemirsa di seluruh dunia. Kita mengucapkan selamat pada Anda dan pada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas untuk tahun ini. Sekarang kita akan melanjutkan diskusi pada sesi bisnis yang lebih kecil. Silakan meninggalkan ruangan bagi yang tidak terkait. Terima kasih Pak Presiden, all the best.